Korban kekerasan seksual pria difabel di NTB diduga 13 orang, modus awal serupa. Ade Latifah Fitri, pendamping korban dugaan pelecehan seksual fisik oleh pria difabel di Nusa Tenggara Barat, menyebut pihaknya telah mengidentifikasi 3 orang yang diduga juga menjadi korban kekerasan seksual tersangka. Dari belasan korban tersebut, 6 orang bersedia memberikan keterangan. Ade mengatakan bahwa ke-6 korban dugaan pelecehan seksual oleh pria difabel berinisial WAS alias Agus itu memiliki pengalaman awal yang serupa. Para korban tidak mengenal tersangka di awal pertemuan mereka. Menurut keterangan mereka, pelaku mendekati mereka ketika sedang duduk sendiri di tempat umum. Dalam kasus ini, korban berinisial MA telah melaporkan tindak pidana pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pria difabel itu ke polisi. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat telah menetapkan pria itu sebagai tersangka dan sudah menyerahkan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Tinggi. Agus diduga mengandalkan komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi psikologi korban. Dia dianggap telah memanfaatkan kondisi korban yang rentan sehingga korban dapat dikuasai dan mengikuti kemauannya. Dalam kasus MA, Ade mengatakan bahwa pelaku sempat menawarkan korban untuk mandi suci supaya dosa-dosa masa lalunya hilang. Hal ini dilakukan usai Agus menggali dan mendapatkan informasi pribadi MA. Penolakan itu disebut memicu ancaman dari tersangka. Agus diduga mengancam akan membeberkan masa lalu atau aib korban ke orang tuanya. Menurut Ade, tersangka juga sempat memberikan ancaman dengan menyatakan nanti hidupmu akan hancur kepada korban. Korban merasa tidak ada pilihan lain. Di dalam kamar sebuah homestay di daerah Mataram, korban sempat menangis dengan suara setengah berteriak, namun pelaku diduga mengancam korban lagi. Korban MA merasa terdesak dan terpaksa mengikuti kemauan Agus. Adapun Komisi Disabilitas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengatakan bahwa Agus diduga telah melakukan kekerasan seksual terhadap 13 orang. Ketua KDD NTB, Joko Jumandi menyebut 3 korban sudah diperiksa oleh polisi. Dari 10 orang yang baru masuk pelaporan ke KDD NTB tersebut, terdiri atas 7 orang usia dewasa dan sisanya masih usia anak. Joko menuturkan, dengan adanya korban anak, ia belum tahu apakah penyidikan kasus ini akan digabung atau dibuat berkas perkara baru terhadap IWAS. Untuk korban usia anak, Joko memastikan KDD telah menyerahkan penanganan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak Mataram. Mengenai rentang waktu kejadian kekerasan seksual yang dilakukan pria difabel itu, Joko mengatakan paling lama terjadi pada 2022 dengan korban 1 orang usia anak, sisanya terjadi pada 2024.